Oke, kembali lagi di channel Anime Lovers. Pada video kali ini, Mimin akan membahas request tentang cara Luffy mengalahkan Kaido. Wano Kuni saat ini dikuasai oleh Yonko Kaido dan Shogun Kurozumi Orochi. Shogun Orochi memang memiliki otak yang cerdas dan kelicikan yang berbahaya. Tapi jika bertarung secara langsung dengannya, Mimin rasa bukan masalah besar, sebab Shogun Orochi sepertinya bukan petarung yang hebat. Dugaan tersebut berdasarkan manga One Piece chapter 944, di mana Shogun Orochi panik saat diserang oleh Zoro. Namun, sangat jauh berbeda dengan Shogun Orochi, Yonko Kaido memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan menakutkan. Dari antara semua makhluk hidup di dalam dunia One Piece, baik di darat, laut, maupun udara, konon tidak ada yang lebih kuat dari Kaido. Oleh karena itu, Kaido disebut sebagai makhluk terkuat di dunia. Karena terlalu kuat, Kaido bahkan sulit untuk mati. Ia pernah digantung, tapi tali yang mengantungnya putus, sehingga Kaido tetap bertahan hidup. Ia juga pernah dipenggal, tapi kapak yang hendak memenggalnya menjadi hancur berkeping-keping. Pernah juga Kaido ditusuk menggunakan tombak, tapi tombak tersebut malah patah dan gagal melukai tubuh Kaido. Bahkan, ia pernah mencoba bunuh diri dengan melompat dari pulau langit yang memiliki ketinggian 10.000 meter dari atas permukaan. Namun, perbuatan gila itu juga tidak bisa membuat Kaido mati. Bahkan tubuh kuatnya tidak terluka sama sekali. Saat ini, Luffy sedang berada di Wano Kuni dengan niat untuk mengalahkan Kaido. Akan tetapi, pada pertarungan pertama mereka, Luffy harus menerima kekalahan telak, tepatnya dalam manga One Piece chapter 923. Kaido hanya menggunakan satu serangan saja untuk menumbangkan Luffy yang sedang menggunakan Gear 4 Bunchman. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana Luffy akan mengalahkan Kaido pada pertarungan mereka yang berikutnya? Menurut Mimin, ada dua kemungkinan bagaimana cara Luffy untuk mengalahkan Kaido. Kemungkinan pertama, Luffy kembali berduel melawan Kaido. Pertarungan kedua Luffy melawan Kaido akan terlaksana di Onigashima dalam duel 1 lawan 1. Pada duel pertama mereka, Luffy memang sudah kalah, bahkan kekalahannya itu sangat telak sekali. Namun, pada duel kedua, tentu Luffy akan lebih berhati-hati, sebab ia telah paham betul bahwa Kaido memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Luffy juga sudah memiliki kemampuan baru yang bisa ia gunakan saat melawan Kaido nanti. Kemampuan tersebut adalah Bushoshoku Haki tingkat tinggi, seperti yang diperlihatkan oleh Rayleigh saat menyerang gajah. Teknik yang sama juga diperlihatkan oleh kakek Hyo, sehingga Luffy tertarik untuk mempelajarinya. Dengan Bushoshoku Haki tingkat tinggi, maka Luffy bisa menyerang musuh tanpa menyentuh fisiknya. Bahkan, kemampuan ini bisa menghancurkan bagian dalam tubuh musuh. Untung saja kemampuan belajar Luffy terbilang cukup baik, sehingga ia sudah mampu menggunakan Bushoshoku Haki tingkat tinggi tersebut. Kemampuan Bushoshoku Haki tingkat tinggi ini sangat hebat, apalagi karena Luffy memiliki tenaga dan daya serang yang cukup besar. Maka kemungkinan ia akan sanggup menembus tubuh kuat Kaido dengan serangannya. Namun, Luffy sepertinya harus benar-benar fokus melancarkan satu serangan dahsyat yang bisa menembus pertahanan kuat Kaido. Ia tidak bisa menggunakan serangan beruntun, karena daya serangnya bisa saja menurun dan tidak berdampak apa-apa kepada Kaido. Ia harus mempersiapkan satu serangan penghabisan yang bukan akan melukai bagian luar tubuh Kaido, melainkan akan memberikan dampak yang sangat menyakitkan pada bagian dalam tubuh Kaido. Namun, kalau menggunakan Bushoshoku Haki tingkat tinggi juga tidak mampu menumbangkan Kaido, maka Luffy besar kemungkinan akan memperlihatkan kemampuan barunya, yaitu Gear 5. Sampai sejauh ini, Luffy baru memperlihatkan Gear 2, Gear 3, dan Gear 4. Gear 4 sendiri memiliki 3 macam mode, yaitu Bunchman, Tankman, dan Sneakman. Dalam mode Bunchman, ia dapat mengalahkan Don Quixote Doflamingo dalam pertarungan mereka di Dressrosa. Saat menggunakan Tankman, Luffy sanggup mengalahkan Sherlock Cracker di hutan Perayu setelah pertarungan panjang. Sedangkan dalam mode Sneakman, Luffy berhasil mengalahkan Katakuri di dunia cermin. Namun, semua kemampuan itu pasti tidak akan sanggup untuk mengalahkan Kaido yang sangat kuat. Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan yang lebih kuat dari Gear 4, yaitu Gear 5 yang merupakan tingkatan gear terkuat. Gear 5 akan menjadi kartu as Luffy dalam menghadapi Kaido nanti. Dan Kaido pun pasti akan sangat terkejut saat melihat Gear 5 Luffy. Seperti apa kemampuan Gear 5 memang masih belum diketahui, juga masih sangat sulit untuk ditebak saat ini. Namun, menurut Mimin, besar kemungkinan Gear 5 berhubungan dengan Awakening, kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Doflamingo pernah berkata bahwa ada ribuan kekuatan baru setelah buah iblis mencapai tahap Awakening. Doflamingo sendiri pernah memperlihatkan kekuatan dari Awakening-nya
yang dapat mengubah lingkungan sekitar menjadi benang. Kategori juga pernah menunjukkan kemampuan serupa, di mana ia mengubah lantai dan dinding dunia cermin menjadi mochi. Luffy sudah melihat dua orang menggunakan Awakening, maka besar kemungkinan ia sedikit banyak sudah memahami bagaimana cara menggunakan Awakening. Sama seperti saat Luffy melihat CP9 menggunakan teknik Zoro, ia pun dapat meniru kemampuan tersebut. Saat menggunakan Gear 5 yang berhubungan dengan Awakening kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi, maka bisa jadi Luffy akan sanggup mengalahkan Kaido. Kemungkinan kedua, Kaido dikeroyok. Kalau kemungkinan pertama yaitu duel 1 lawan 1 dirasa terlalu berlebihan, maka opsi kedua ini lebih memungkinkan. Luffy tidak akan menghadapi Kaido seorang diri, melainkan ia akan dibantu oleh beberapa orang lainnya. Kita tahu, niat untuk menumbangkan Kaido pertama kali dinyatakan oleh Trafalgar the Water Law di Punk Hazard. Maka tak menutup kemungkinan Law juga akan membantu Luffy bersama-sama untuk melawan Kaido. Tubuh Kaido memang sangat kuat dan keras, kita semua tahu hal itu. Namun, Law memiliki kemampuan bernama Gamma Knife berkat buah iblis OP no Mi miliknya, yang bisa menyerang bagian dalam tubuh musuh. Kemampuan ini bisa sangat membantu dalam menghadapi Kaido nanti. Selain Law, akan ada juga orang lain yang membantu Luffy untuk mengalahkan Kaido. Orang itu adalah Roronoa Zoro, karena ia telah memiliki pedang hebat bernama Enma, pedang yang ia tukar dengan Shushui. Pedang Enma merupakan pedang milik Kozuki Oden yang ia wariskan kepada Hiyori. Namun karena Hiyori mau Zoro mengembalikan Shushui ke Wano Kuni, ia pun menawarkan kepada Zoro untuk menukar Shushui dengan Enma. Zoro menyetujui hal tersebut, sehingga dalam manga One Piece chapter 995, Zoro telah memiliki pedang Enma. Pada masa lalu, Kozuki Oden pernah memberikan Kaido luka menggunakan pedang Enma. Bahkan luka tersebut membekas di tubuh Kaido, sehingga pedang Enma disebut sebagai satu-satunya senjata yang pernah melukai Kaido. Dengan mendapatkan pedang Enma, seperti ada indikasi bahwa Zoro akan melawan Kaido dan melukai makhluk terkuat itu. Memang Zoro belum menguasai pedang Enma dengan baik, karena pedang tersebut sangat ganas dan perlu untuk ditaklukkan. Saat menggunakan pedang Enma, pedang tersebut akan menyerap Bushoku Haki dari penggunanya dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan serangan yang kuat tapi tidak terkontrol. Meski begitu, sebagai seorang pendekar pedang yang hebat, Zoro tentu tidak akan perlu waktu lama untuk menguasai pedang Enma. Bahkan menurut Tenguyama, pedang Enma akan hitam permanen dan menjadi semakin hebat di tangan Zoro. Dengan demikian, Zoro berpotensi turut serta mengeroyok Kaido bersama dengan Luffy dan Law. Dalam pertarungan itu, Zoro akan mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Sebab untuk melawan musuh sekuat Kaido sama sekali tidak bisa setengah-setengah. Nah, selain mereka, akan ada satu orang lagi yang ikut melawan Kaido. Orang itu adalah Eustace Kid, karena ia memiliki dendam membara kepada Kaido. Tentu kita ingat, Kaido pernah mengejar Kid habis-habisan, bahkan mengurungnya di penjara. Kaido juga mengejek Kid dengan berkata bahwa Kid hanya melakukan permainan anak-anak saja, karena kekuatan Kid sangat jauh berada di bawah Kaido. Tentu saja Kid sangat ingin membalaskan dendamnya terhadap Kaido, sebab orang yang emosional seperti Kid tidak akan tinggal diam setelah mendapatkan perlakuan memalukan seperti itu. Memang Kid sempat berkata tidak akan mempercayai siapapun lagi, maka ia tak akan bekerja sama dengan Luffy dan kawan-kawan. Namun perlu diingat bahwa terkadang situasi bisa mengubah pikiran seseorang. Tentu kita akan bisa memahami bahwa melawan Kaido bersama Luffy dan yang lain jauh lebih memungkinkan daripada melawan Kaido seorang diri. Dengan begitu, ia akan bergabung dengan Luffy, Law, dan Zoro. Kemudian mereka berempat akan sekuat tenaga menghadapi dan menumbangkan Kaido. Pertarungan melawan Kaido pasti akan sangat seru sekali, karena ini merupakan pertarungan habis-habisan melawan salah satu Yonko. Mimin sangat yakin bahwa Kaido entah dilawan Luffy seorang diri maupun dikeroyok, tetap akan berhasil dikalahkan. Karena Luffy telah berjanji kepada Momonosuke bahwa ia akan menumbangkan Yonko Kaido. Kekuasaan Kaido di Wano Kuni pun akan segera berakhir. Begitu juga dengan Shogun Orochi. Shogun Orochi bisa berkuasa karena ada kekuatan Kaido di belakangnya. Saat Kaido kalah, maka bukan hal yang sulit juga untuk menggulingkan Shogun Orochi dan mengembalikan Wano Kuni ke tangan keluarga Kozuki. So, bagaimana pendapat kalian nakama tentang hal ini? Silahkan berkomentar dengan santuy dan sopan di kolom komentar. Mari berdiskusi.